بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para hadirin dan para hadirat, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan cucuran rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu. Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa diberikan taufik untuk setia dalam menimba ilmu, agar senantiasa istiqamah dalam mengamalkannya dan dalam mendakwahkannya, serta bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkannya. Salawat dan salam hendaklah senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini dialah panglima atau dialah raja. Subhanallah. Tentulah tema ini akan membuat atau mendatangkan sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan dialah panglima, dialah raja? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji tentang sesuatu yang paling penting dalam diri manusia, yang dialah merupakan raja dalam diri manusia. Adapun seluruh anggota yang merupakan tentara-tentaranya bergerak dengan perintahnya. Maka raja ini, jika dia seorang raja yang adil, tidaklah keluar daripadanya kecuali perintah-perintah yang adil. Andai kata dia seorang raja, pemimpin yang zalim, tidaklah keluar daripadanya kecuali perintah-perintah kezaliman. Adapun rakyat, mereka hanyalah sekedar melakukan perintah sang raja. Maka, ikhwati rahimakumullah, yang kita maksudkan dengan raja di sini dan panglima di sini, dialah hati. Dan hal ini terinspirasi daripada sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang haram pun jelas pula. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan antara kedua perkara ini, antara yang halal dan haram ini, ada berbagai macam perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui banyak manusia. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat ini, dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima. Bagaikan perumpamaan seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar tanah larangan. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah sesungguhnya batas-batas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dialah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging
Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalah daging ini baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik karenanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Andai kata daging ini rusak, maka seluruh jasad pun menjadi rusak. Dari ungkapan Nabi SAW yang terakhir inilah, dalam diri seorang terdapat segumpal daging. Yang jika daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Subhanallah. Adapun ikhwati rahimakumullah, wajah-wajah kita yang ganteng-ganteng ini, subhanallah, yang rupawan, yang elok, ya, kulit kita yang putih, yang semampai, yang tubuhnya ideal, semuanya hanyalah merupakan casing. Dan seluruh anggota tubuh kita berupa tangan, mata, kaki, pendengaran, penglihatan, semuanya adalah merupakan rakyat, prajurit-prajurit bagi sang raja. Raja inilah akan memerintahkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk bergerak, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kebaikan jika sang raja adalah raja yang saleh, ataupun sebaliknya melakukan segala macam bentuk kezaliman jika sang raja ini zalim. Dialah hati. Adapun casing kita ini bukanlah dia yang menentukan. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, wala ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Habibuna al-Mustafa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanyalah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Tidak ada gunanya wallahi ketampanan wajah kita andai kita buruk hatinya. Apa kurangnya Abu Jahal dan apa kurangnya Abu Lahab? Semua lengkap ada pada mereka. Ya, Abu Lahab dari sisi keturunan Bani Hashim, bangsawan Quraisy, pemimpin kaya raya, istrinya Ummu Jamil cantik rupawan. Tapi semuanya tidak berguna di hadapan Allah Azza fi'ulah. Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tabbah. Binasalah, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Tidak ada berguna baginya sedikit jua pun wajahnya yang rupawan tampan. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia upayakan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dimasukkan, dicampakkan, dibenamkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan demikian juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Kata para ulama, bukanlah maknanya dia tukang jual kayu bakar. Ummu Jamil ini bukan penjual kayu bakar. Ini adalah rubaksa kiasan. Ummu Jamil ini kemana-mana menyolot atau mengobarkan kemarahan antara manusia dengan manusia lain, mengadu domba. Maka makna hammalatul hatab, kemana-mana dia menyebarkan berbagai macam bentuk isu-isu, provokasi-provokasi untuk memecah belah antara manusia. Dialah namam, dialah pengadu domba. Ya, maka dengan datangnya dia terbakarlah permusuhan. Dia bagaikan kayu api yang jika diletakkan padanya api akan membakar. Subhanallah. Tidak guna bagi Ummu Jamil kecantikannya. Fi jidha hablun min masad. Subhanallah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawa ya perbuatannya ini membuat dia digiring ke dalam neraka jahanam iyadzan billah. Allahu akbar. Ya, dia bawa kayu bakar tersebut dengan tali yang terbuat daripada sabut kemana-mana. Maksudnya adalah dialah pembawa berbagai macam fitnah, menyebarkan segala macam adu domba antara manusia. Kembali kepada pembahasan kita. Enggak berguna bagi Abu Lahab dan Ummu Jamil. Kecantikan mereka, kekayaan mereka, subhanallah. Sementara lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Salman Al-Farisi. Salman, jika dikatakan Salman, apa nasabmu? Dia mengatakan nasabku Islam.
Salmanu minna ahlul bait, kata Rasulullah. Salman itu daripada kami ahlul bait. Salman, orang yang bukan bernasab Arab, bukan Bani Hashim, bukan Quraisy, jauh-jauh dari Persia. Subhanallah. Hatinya yang tulus, hatinya yang bersih mencari kebaikan. Subhanallah. Sementara paman Nabi sendiri Abu Talib, tidak Allah berikan hidayah. Bersama Nabi dia melihat mukjizat turun, dia melihat berbagai macam ragam kedahsyatan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Islam. Nabi berharap Abu Talib masuk Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena tahu Salman hatinya baik. Subhanallah. Dan Allah tahu ini Abu Talib tidak memiliki kebaikan dalam hatinya. Ta'assub, fanatik buta kepada nenek moyangnya. Subhanallah. Maka apa yang melebihkan Bilal dibandingkan Abu Jahal, Ammar bin Hisham? Hatinya. Allahu Akbar. Kalau Allah bukan karena hati Bilal yang suci, tidak Allah Subhanahu wa taala pilih dia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipilih menjadi muadzin Rasulullah, tidak dipilih menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hati ini. Subhanallah. Dialah panglima dalam tubuh manusia. Segala macam bentuk kebaikan yang diperbuat oleh mata-mata kita. Silahkan antum merapat kayaknya dahulu. Merapat, silahkan ikhwan merapat. Ada kawan-kawan kita yang di belakang. Barakallahu fikum ajma'in. Dengan hati-hati yang tulus merapatlah antum. Insyaallah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Sampai di Bilal. Sampai di hati yang tulus. Subhanallah. Bilal Allah angkat dengan hatinya yang suci. Subhanallah. Sehingga Nabi mengatakan, ya Bilal, mali asma khashataka fil jannah. Bilal, kenapa saya mendengar suara tapak sandalmu di surga? Allahu Akbar. Dia masih di bumi. Sungguh Nabi telah mendengar telapak sandalnya di surga. Dia masih hidup berjalan di bumi. Apa yang mengangkat Bilal? Hatinya. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah, semua perintah itu daripada hati sumbernya. Ya. Dari hati, inilah mungkin dari hati kemudian naik kepada akal, dan akal inilah memerintahkan segala sesuatu. Sumbernya daripada hati. Mata-mata kita ini yang melirik kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah siapa? Perintah sang raja, dialah hati. Perintah panglima enggak bisa kita tolak. Tangan kita yang mengambil mushaf, tangan yang bersedekah, tangan yang berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala, tangan yang membantu kawan, semuanya perintah siapa yang merintahkan? Hati manusia. Subhanallah. Kaki yang melangkah ke daurah. Wallahi antum jauh-jauh datang. Ada yang perjalanan 2 jam, 3 jam. Siapa yang memerintahkan antum sampai kemari? Apa? Siapa? Wallahi hati-hati yang suci, hati-hati yang baik, hati-hati yang bersih insyaallah tabaraka taala. Subhanallah. Sebaliknya ikhwati rahimakumullah, mata-mata yang berkhianat, kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, melihat hal yang haram, dan mengetahui apa yang terdapat dalam dada. Mata-mata yang berkhianat ini siapa yang perintahkan? Hati pula. Tangan untuk menulis segala macam bentuk kejelekan, kemudian di-sharekan di Facebook atau di-sharekan dalam Twitter, dalam jejaring sosial. Tangan ini yang menyebarkan ghibah, yang menyebarkan namimah. Subhanallah. Tangan yang memfitnah. Dari mana perintahnya? Hati. Dialah raja, dialah panglima. Kaki yang berkhianat melangkah ke tempat-tempat yang haram, mendatangi tempat-tempat Allah haramkan. Ya, tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat minum khamar. Siapa yang perintahkan? Hati. Subhanallah. Karena itulah ibadah Allah. Pintu masuknya syaitan menggoda manusia dari hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang telah membisikkan berbagai macam waswas, bisikan-bisikan kemana? Ke dalam dada manusia. Dada ini tempatnya hati manusia. Subhanallah. Ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat
Yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta-harta kita, bukanlah anak-anak kita. Pada hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari ketika orang-orang berlari daripada saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia berlari daripada ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia berlari daripada istrinya dan daripada anak-anaknya. Allahu Akbar. Likulli mana ayatnya? Lanjutannya. Likulli imri'in yawma idin sya'nun yughnihi. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari yang tidaklah dapat menyelamatkan dia, hartanya, anak-anaknya, maka yang dapat menyelamatkan manusia di hari itu adalah hati-hati yang selamat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ya, pada ayat yang ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada berguna ketika itu harta, dan tiada berguna pula anak-anak. Di dunia ini harta segala-galanya. Anda dapat membeli segalanya dengan harta Anda. Subhanallah. Dan untuk harta orang menjual segalanya. Bahkan dia jual kehormatan dirinya. Untuk harta. Ya, harta segala-galanya. Dan anak-anak segala-galanya. Itulah yang menolong seorang di dunia. Dan di hari kiamat tiada berguna seluruhnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membawa hati yang salim. Salim bermakna salim, selamat. Selamat daripada apa? Subhanallah. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, hati yang selamat ini adalah hati yang selamat alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Hati yang selamat ini, hati yang sehat ini definisinya adalah hati yang selamat daripada segala macam syahwat untuk menentang perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya, hati yang selamat daripada segala macam syahwat. Dan syahwat itu terkadang memerintahkan manusia untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat adalah hati yang selamat daripada segala macam syahwat yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kemudian, wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Selamat daripada segala macam syubhat, perkara samar-samar, perkara remang-remang yang menyelisihi berbagai macam keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati rahimakumullah, para ulama membagi hati-hati manusia ini kepada 3 bagian. Kita banyak, manusia banyak, miliaran jumlah manusia. Tidak ada yang keluar daripada 3 jenis hati ini. Dan setiap orang dapat menilai di mana hatinya berada. Subhanallah. Ya. Setiap kita dapat mengetahui di mana hati saya. Saya hanyalah menjabarkan. Setelah itu setiap kita dapat menilai. Yang pertama, dialah hati yang disebut dengan nama qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang sehat. Subhanallah. Ini bagaikan seorang raja yang adil. Raja yang bijaksana. Panglima. Subhanallah. Yang memiliki segudang hikmah, kebijakan, kebaikan. Tidaklah keluar daripadanya perintah kecuali kebaikan. Inilah namanya qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada segala syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat daripada segala macam bentuk syubhat. Subhanallah. Maka hati-hati ini terkontrol. Subhanallah. Mengontrol seluruh rakyatnya dan memerintahkan seluruh rakyat kepada kebaikan. Maka qalbun salim ini selamat daripada segala macam bentuk penghambaan
kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada segala macam bentuk kesyirikan, dan dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang selamat ini adalah hati yang selamat daripada segala macam kefanatikan kepada seluruh makhluk kecuali kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang selamat. Intinya adalah selamat daripada segala macam bentuk ketergantungan, penghambaan, kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada segala macam kesyirikan, dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan selamat daripada segala macam bentuk ittiba, fanatik, ta'assub kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah hati yang murni dan memurnikan dua hal, tauhidul ma'bud wa tauhidul matbu'. Mengesahkan Allah semata dalam tujuan ibadahnya. Semua bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Simbol mereka, hati-hati yang selamat ini mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Simbol mereka, hati-hati yang selamat adalah orang yang mengatakan, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, dan hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Semua gerak-geriknya untuk Allah Tabaraka Ta'ala. Selamat daripada penghambaan kepada segala macam bentuk makhluk. Semua ibadahnya menyembelih untuk Allah, bukan untuk dukun. Sebagian orang-orang dia menyembelih, tapi siapa? Untuk tambul, untuk dukun, untuk tumbal maksud saya, afwan. Untuk tumbal. Mau bangun rumah, khawatir jangan-jangan nanti rumah ini diganggu jin. Sembelih kepala kerbau, sembelih kepala kambing, mau bangun jembatan. Kadang-kadang para nelayan-nelayan khawatir panennya enggak bagus, mereka kurbankan kepala kerbau, dihantarkan ke tengah lautan, untuk makhluk halus, penunggu lautan kata mereka. Apakah penunggu lautan selatan, lautan timur, barat, kita enggak tahu. Subhanallah. Maka ini hatinya tidak selamat, tidak sehat. Ini hati terinfeksi virus yang paling parah. Kesyirikan itu virus yang paling parah. Kanker stadium 4. Bentar lagi habis dia. Subhanallah. Wa'iyadhan billah. Menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia memberi hanya untuk Allah. Karena sebagian orang memberi untuk kepentingan dirinya, namanya. Lihatlah, andai kata telah dekat masa pemilihan, banyak orang yang budiman, ya enggak? Sudah dekat pemilihan, banyak para budiman turun ke jalan-jalan, ke masjid-masjid, rajin memberi, tapi bukan lillah. Untuk apa? Jabatan, kekuasaan. Ini adalah orang-orang terinfeksi virus di hati mereka. Wallahi sia-sia semua amal mereka. Wallahi. Subhanallah, ini bukan qalbun salim. Jika dia memberi karena Allah. Jika dia menahan sesuatu, tidak dia berikan, pun menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika dia mencintai sesuatu, mencintai karena Allah. Ketika dia membenci sesuatu, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberikan permusuhan kepada sesuatu, permusuhannya dibangun karena Allah. Subhanallah. Andai kata memberikan loyalitas kepada sesuatu, loyalnya karena Allah. Bukan karena suku, bukan karena bangsa dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri hati yang selamat. Selamat daripada segala macam bentuk kesyirikan. Dan beribadah hanya menyembah Allah. Yang kedua tadi apa? Antum. Yang kedua selamat daripada hati-hati. Hati yang selamat. Tadi saya sebutkan dua. Tauhidul al-matbu', tauhidul ma'bud. Benar-benar mengesahkan hanya satu Tuhan. Segala macam bentuk ibadah hanya diberikan kepada Allah. Yang kedua, saya sebutkan dalam bahasa namanya tauhidul ma'bud. Mengesahkan ikutan hanya kepada siapa? Mengesahkan maksudnya memurnikan. Dia hanya mengikuti satu sosok manusia dalam segala hal. Tidak ta'assub fanatik kepada orang manapun juga. Dia hanya menjadikan satu orang sebagai panduan dalam segala sisi ibadahnya, sisi muamalahnya, sisi akhlaknya, adabnya. Enggak ada yang lain.
dalam segala hal diikuti. Siapa maksudnya ini? Rasulullah. Namanya tauhidul ma'bud. Matbu', tauhidul matbu', mengesahkan, hanya membuat satu, menyatukan. Subhanallah. Rasulullah yang diikuti dalam segala hal. Berarti orang-orang yang dia fanatik kepada selain Rasulullah, walaupun bertentangan dengan Rasulullah SAW, ini orang terinfeksi virus. Kita katakan, ini dari Rasul kalian, ambil. Enggak, kata nenek moyang kami seperti ini Pak Ustaz. Dikatakan, ini dari Rasulullah, ambil. Enggak, orang banyak enggak buat seperti ini Ustaz. Berarti mereka terinfeksi hatinya, bukan salim. Subhanallah. Fala wa rabbika, demi sekali-kali demi Tuhanmu, ya. Fala wa rabbika la yu'minun, mereka sekali-kali tidak pernah dikatakan beriman, iman yang benar, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka keberatan dalam menerima semua keputusanmu. Mereka terima dengan ridha dan pasrah. Subhanallah. Jadi inilah ciri-ciri hati yang selamat. Inilah yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dan inilah qalbun salim. Subhanallah. Ini jenis hati yang pertama. Subhanallah. Adapun hati yang kedua adalah hati yang mati. Tadi hati yang sehat, ya, hati yang hidup. Al-qalbul hayy, hati yang hidup, hati yang selamat, yang sehat. Yang kedua adalah hati yang mati. Qalbun mayyit, hati yang mati. Subhanallah. Hati yang mati ini adalah kebalikan daripada hati yang pertama. Hati yang mati, subhanallah, hati yang menjadikan syahwatnya sebagai Tuhannya. Dia enggak pernah peduli dalil, dia enggak butuh dalil. Antum katakan, "Akhi, barakallahu fika, ini haram, ini riba." Antum minjam uang berbunga riba. Kalau semua diikuti kapan kita kaya? Subhanallah. Ya. Maka hati yang mati, ya, dan bila hati yang menjadikan syahwatnya sebagai Tuhannya, panduannya, dan dia bukan mencari keridhaan Allah, dia mencari apa yang diridhai oleh syahwatnya. Kata Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ciri-ciri orang ini, kalaulah dia melakukan sesuatu karena hawa nafsunya, meninggalkan sesuatu karena hawa nafsunya, memberi karena hawa nafsu, menahan karena hawa nafsu, mencintai karena hawa nafsu, memberikan bantuan, nusrah karena hawa nafsu, memberikan loyalitas karena hawa nafsu, membenci, memusuhi karena hawa nafsu. Subhanallah. Hawa nafsulah yang menjadi panduan hidup mereka. Allahu Akbar. Ya. Kemudian hati yang sakit ini adalah hati yang tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan tidak peduli kepada Muhammad Rasulullah sebagai utusan, enggak peduli. Dia enggak pernah sekalipun peduli kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah SAW. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Subhanallah. Apa yang digemari itu yang dilakukan. Subhanallah. Ini adalah hati yang kedua. Subhanallah. Dan ini adalah hati-hati orang kafir. Hati orang-orang munafik. Yang mereka hatinya gelap. Ya. Yang pertama bersinar, menyinari manusia. Yang kedua adalah hati-hati yang gelap, hati-hati yang mati. Dan wallahi Al-Quran menganggap orang yang hidup adalah orang yang hidup dengan hati-hatinya. Dan Al-Quran menganggap orang yang mati adalah orang yang mati hati-hatinya. Sekalipun dia hidup berjalan dengan jasadnya, ketika hatinya mati dianggap mereka bangkai. Dianggap tubuh-tubuh mereka bagaikan kuburan bagi hati-hati mereka. Subhanallah. Allah mengatakan, ya, dalam kitab yang mulia, "Afaman kana mayyitan fa ahyainahu."
Apakah sama perumpamaan seseorang yang mati, kemudian kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran. Kami jadikan baginya cahaya. Yamshi bihi finnas. Dia berjalan membawa cahaya kemana-mana di tengah-tengah manusia. Apakah sama kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijan minha? Dengan perumpamaan orang yang dalam kegelapan, yang dia tidak pernah keluar daripada kegelapan tersebut. Subhanallah. Enggak sama. Ada orang-orang kafir, Allah beri petunjuk kepada Islam. Sebagaimana Umar, di antara tafsiran para ulama, ya, kata mereka, ayat ini adalah merupakan kisah orang-orang yang dahulu mati dalam kekufuran, dalam kemaksiatan. Kemudian dia hijrah kepada keimanan. Akhirnya dia memiliki cahaya untuk dirinya. Bahkan dia berusaha menerangi manusia dengan cahaya imannya kemana-mana. Subhanallah. Jadi yang hidup adalah orang yang hidup dengan hatinya. Karena hakikat daripada kehidupan adalah kehidupan hati. Dan orang yang mati adalah orang yang mati hatinya. Sekalipun jasadnya hidup. Subhanallah. Sekalipun jasadnya tinggi besar. Sekalipun jasadnya memukau, cantik, rupawan tanpa enggak ada maknanya. Berkata Allah Azza fi Ula, wala abdun mu'minan khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya beriman lebih baik dibandingkan seorang musyrik walaupun engkau kagum kepadanya. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak yang dia itu hamba sahaya lebih baik jika dia beriman dibandingkan seorang perempuan yang musyrikah, yang kafir. Iya dan billah. Ini adalah hati kedua ibadallah. Adapun hati yang ketiga adalah hati antara yang pertama dan kedua. Dia belumlah mati, tapi dia enggak sehat. Dialah yang disebut dengan nama qalbun marid, qalbun alil, hati yang sakit. Allahu Akbar. Apa ini hati yang sakit ibadallah? Apa maksud hati yang sakit? Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahfan, qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang sakit adalah hati yang ada padanya secerca kehidupan, tapi hati ini terinfeksi penyakit. Falahu madatani tamuddu hadhi marrah wa hadhi ukhra. Dia memiliki subhanallah potensi untuk hidup atau potensi untuk mati. Subhanallah. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dan dia akan senantiasa dihukumi dengan apa yang dekat dengannya. Andai kata dekat kepada kehidupan, ya, karena mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sesekali dia bermaksiat, kemudian dia bertobat, ini hati dekat kepada kebaikan. Atau sebaliknya, hati ini karena banyak maksiat mendekat kepada kebinasaan. Apalagi jika tidak pernah dia sekalipun memperbaiki kemaksiatannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berkata Muqayyim, fa fihi mahabbatullah. Hati yang sakit ini masih ada secercah. Allahu Akbar. Masih ada secercah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bihi. Dia masih ada imannya kepada Allah. Wal ikhlasu lah. Masih ada keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkul alaih. Dan dia masih ada ketergantungannya hanya kepada Allah. Ma huwa madatu hayatihi. Itulah dia, materi yang buat dia hidup. Subhanallah. Kemudian wal hasad wal kibir. Tapi hati ini punya penyakit dengki, punya penyakit sombong. Wal ujub, bangga dengan dirinya, ilmunya, kekayaannya, jabatannya. Wa hubbul ulu wal fasad. Hati yang ingin selalu di atas, sombong, ingin tenar, ingin top, ingin dipuja, ingin disanjung manusia, ingin membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hubbu al-ulu wal fasad fil ard birriyasah, ingin menjadi pemimpin selama-lamanya dengan kesombongannya, merendahkan semua orang. Ma huwa madatu halakihi. Inilah yang membuat dirinya binasa. Dan inilah materi-materi membuat hatinya menjadi mati kemudian hari. Subhanallah. Andai kata dia tidak berusaha
mengobati penyakit-penyakit ini, maka hatinya lambat laun akan menjadi hati yang mati, iyadan billah. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata dia berusaha menterapi, mengobati hatinya ini, mengobati semua penyakit-penyakit hatinya, penyakit hasad, riya, ujub, bangga, dan seterusnya, maka hati ini akan berpindah menjadi hati yang sehat. Subhanallah. Inilah ikhwati rahimakumullah tentang 3 hati manusia. Maka seluruh orang, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, hati mereka hanya 3 saja, enggak ada yang keempatnya. Yang pertama, hati sehat. Yang kedua, hati. Yang ketiga, hati yang sakit. Di manakah hati-hati kita? Antum enggak perlu jawab kepada saya. Setiap orang adra binafsih, lebih tahu dengan dirinya. Subhanallah. Ya, Ustaz, hati saya sehat, Ustaz. Nanti kita bahas apa ciri-ciri hati yang sehat. Karena banyak orang yang sakit, dia nggak tahu sakit. Saya nggak sakit kok dokter. Saya nggak gunamu nih, udah 300. Tapi saya merasa aman kok dokter. Nggak tahu dia mau mati. Subhanallah. Ya, darah tingginya udah sampai 200. Saya nggak ada masalah dokter. Dia nggak tahu. Sebentar lagi stroke, lumpuh dia. Subhanallah. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan lanjut pembahasan setelah azan. Ya, setelah azan kita akan lanjutkan pembahasan tentang hati-hati ini. Apa ciri-ciri hati yang sehat, apa ciri-ciri hati yang sakit, bagaimana mengembalikan hati yang sakit menjadi sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dahulu sampai di sini materi ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiran alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Ikhwati rahimakumullah. Dalam kitab Allah tabaraka taala ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan ketiga jenis hati ini. Yaitu yang termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 52 hingga 54. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penyebutan 3 jenis hati ini. Allah tabaraka taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah pernah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang pun rasul. Illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Kecuali andai kata Nabi tersebut bercita-cita, berangan-angan, berandai-andai, maka syaitan ikut turut campur dalam angan-angannya. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Maka Allah menghapuskan apa-apa yang ditiupkan oleh syaitan ke dalam pikiran Nabi, berupa angan-angan yang rusak. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Allah menghapuskan segala macam bisikan-bisikan syaitan yang ditiupkan, yang dibisikkan ke dalam dada Nabi SAW. Tsumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan ayatnya dalam hati Nabi SAW. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata Allah, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun. Agar Allah menjadikan apa-apa yang dihembuskan oleh syaitan, ya, berupa berbagai macam bentuk syahwat ataupun syubhat, penyakit, menjadi fitnah, ujian, cobaan lilladzina fi qulubihim marad. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Agar Allah menjadikan apa-apa yang telah ditiupkan syaitan, dihembuskan syaitan, ya, dibisikkan syaitan berupa berbagai macam bentuk syahwat, syubhat, menjadi fitnah bagi orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Lilladzina fi qulubihim marad. Bagi orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Baik penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat. Wal qasiyati qulubuhum. Demikian juga, ya, bagi orang-orang yang hatinya mengeras. Bagaikan batu-batu yang mengeras. Ini adalah hati yang mana? Yang
Mati atau sakit? Mengeras. Hati yang mati. Wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, ya, lafi shiqaqin ba'id. Sungguh mereka dalam petunjuk yang sangat jauh, ya, dalam kesesatan yang begitu jauh daripada petunjuk. Kemudian waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Agar orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu mengetahui bahwasanya yang hak datang daripada Tuhanmu. Fayu'minu bihi. Akhirnya mereka mengimani yang hak ini. Fatukhbita lahu qulubuhum. Dan hati mereka tunduk kepada kebenaran ini. Hati yang tunduk ini hati apa? Hati yang selamat, sehat. Subhanallah. Qalbun mukhbit, hati yang tunduk. Inilah hati yang sehat. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberi petunjuk orang-orang beriman ke jalan yang lurus. Subhanallah. Dengan hidayahnya. Inilah 3 hati yang Allah muat dalam kitabullah tabaraka ta'ala. Ya. Sebagian penyakit atau penyakit syubhat, sebagaimana penyakit orang-orang munafik, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit orang munafik? Nifaq, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran yang mereka sembunyikan. Ya. Ini adalah maradu asyubhat, penyakit syubhat. Ya, dan Allah menyebutkan dalam kitab yang mulia perintah Allah kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka berkata-kata yang baik, tidak melembutkan suara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka berkata-kata yang baik, ya, agar mereka tidak melembut-lembutkan suara. Kata Allah, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Membuat akan condong hati-hati orang yang dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakit apa kira-kira ini? Penyakit syubhat atau syahwat? Syahwat, penyakit syahwat. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyimak perkataan Rasulullah SAW dalam hadis Hudzaifah yang menjelaskan bagaimana keadaan hati manusia yang laksana cermin. Hati kita ini wallahi bagikan cermin percis. Andai kata cermin ini bersih, antum akan melihat sesuatu sebagaimana adanya. Ya, pernah saya baca status Facebook, bagus saya ungkapkan di sini. Ada seseorang, ya, berbicara kepada suaminya. Mereka menempati satu rumah, kemudian ada jendela. Ya, di jendela itu ada jemuran tetangga. Perempuan ini setiap hari melihat, setiap pagi ketika tetangga menjemur dia lihat, dia katakan, sungguh tetangga kita ini nggak pandai mencuci. Bajunya kotor, belum bersih dari jemur. Suaminya diam. Besok dia komentar lagi. Sampai saat ini belum juga pandai mereka mencuci. Kasihan tetangga kita ini. Baju jorok-jorok seperti gini dijemur. Ya, kayaknya perlu diajari ini. Pada hari berikutnya nampaknya subhanallah bersih semua pakaiannya. Kata dia, hari ini barulah mereka pintar mencuci dengan bersih. Padahal hari itu suaminya baru bersihkan kaca jendela. Subhanallah. Rusak kaca jendelanya. Kotor. Nampak pun apa-apa yang dijemur kotor. Wallahi. Hati kita ini persis bagikan kaca. Andai kata bersih, apapun akan tampak sebagaimana adanya. Andai kata hati ini dipenuhi dengan noda, noktah-noktah hitam. Andai kata kaca yang nggak pernah antum bersihkan, buram, hitam, legam, antum lihat wajah antum yang cantik cerita, bagikan serigala, ngeri kita. Anak-anak gadis yang cantik-cantik tengok di kaca buram, bagikan serigala, bagikan singa, mengerikan. Padahal apa yang salah? Kacanya, wallahi hati kita ini, kalaulah hati ini menyala, sakit, apalagi mati, semua terbalik. Yang pakai bikini kita anggap inilah perempuan modern, Pak Ustaz. Yang pakai hijab lebar cadar lagi, ini perempuan-perempuan yang apa kira-kira?
Ini perempuan-perempuan yang kuno, ini perempuan yang ketinggalan zaman. Ya, subhanallah. Terbalik bagi mereka semua, subhanallah. Ya, perempuan-perempuan yang ya dan billah menampilkan semua lekuk-lekuk tubuhnya untuk seluruh orang. Ya, mereka mengatakan inilah simbol kemajuan zaman. Perempuan-perempuan yang enggak mau salaman dengan laki-laki, perempuan yang tidak menumpahkan auratnya, rambutnya kecuali kepada suaminya, ini perempuan-perempuan ketinggalan zaman. Padahal apa yang salah? Hatinya. Nampak orang-orang yang mulai ikuti sunnah, ya, misalnya dia celananya cingkrang atas mata kaki, ini orang-orang kebanjiran. Ya, apa bagusnya seperti itu? Ini orang-orang yang ekstrim mereka ini. Gulu, berlebih-lebihan ini. Orang yang nyeret-nyeret celananya, inilah yang maju. Subhanallah. Orang yang bersengkutu sunnah Rasulullah SAW. Dia laki-laki. Laki-laki adalah simbol kejantanan. Subhanallah. Dia pelihara janggutnya supaya tampak dia seorang jantan. Dengan singa-singa yang subhanallah. Jantan. Tengok singa jantan dengan singa betina. Beda enggak? Apa beda? Subhanallah. Mereka menganggap ini kotor, ini simbol kebodohan, simbol keterbelakangan. Apanya yang salah? Hatinya yang salah. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda." Subhanallah. Akan datang fitnah terhadap hati bagaikan orang yang membuat, ya, orang yang menjalin tikar satu demi satu dijalin, kemudian ditautkan, disatukan. Ya, antum tahu bagaimana yang namanya tikar? Dari apa dibuat tikar? Dahulu kala. Dari daun apa? Dari daun yang tepi laut, daun apa namanya? Daun pandan. Kalau satu bisa antum duduki tikar itu satu biji. Bisa. Satu helai aja bisa antum duduki. Enggak. Tapi dia harus dijalin satu-satu. Mengkait. Setelah jadi, nikmat. Tidur di atasnya dengan enak. Dan payah mengurainya. Mengurainya payah. Begitulah fitnah. Fitnah akan merasuki hati manusia bagaikan tikar yang sedang dijalin. Udan. Satu demi satu. Ya, kalau orang Arab mungkin nggak punya pandan, mereka biasanya ya berupa kayu-kayu kecil yang mereka kumpulkan satu sama lain, kemudian mereka jalin, itulah dibuat mereka sebagai tikar mereka. Subhanallah. Satu demi satu, kemudian menjadi kokohlah dia. Begitulah fitnah. Fitnah enggak sekaligus masuk ke dalam hati kita, enggak. Satu demi satu, sedikit demi sedikit. Ya, fitnah yang kecil-kecil dahulu, syahwat yang kecil-kecil. Kalau mencuri, mungkin mencuri yang kecil-kecil dulu. Mencuri uang sedikit, lambat laun pindah jadi curi handphone, lambat laun curi motor, lambat laun curi mobil. Ya, lambat laun curi pulau. Pelan-pelan, udan. Kemaksiatan pun demikian. Pertama lihat-lihat, pandang-pandang, kedua dekat-dekat, bicara-bicara, lambat laun berkhulwat, berdua-duaan dan seterusnya. Begitulah yang namanya fitnah. Demikian juga fitnah yang namanya syubhat. Kesesatan, dia enggak sekaligus. Dikit-dikit sampai kuat. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda." Hati mana yang menerima fitnah ini, menerimanya. Subhanallah. Maka akan tertulislah padanya noktah hitam. Datang fitnah syahwat, dia terima. Subhanallah. Dia merasa nikmat dengannya. Datang fitnah syubhat, dia amalkan. Dia merasa nikmat dengannya. Maka tertulislah titik hitam pada hati tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun bayda. Andai kata ada hati-hati yang mengingkari fitnah ini, datang fitnah dibuang. Maka akan tertulislah pada hati ini noktah putih. Subhanallah. Hatta ta'ud al-qulubu ala qalbaini. Kata Nabi, akhirnya hati menjadi dua hati. Di sini Nabi memasukkan hati yang sakit masuk ke dalam hati yang mati.
Jadilah hati menjadi dua hati. Subhanallah. Qalbun aswadu mirbadan kalkuzi mujakhia. Hati yang dia hitam pekat legam bagaikan teko ataupun cawan ataupun gelas yang terbalik. Subhanallah. Kalau gelas terbalik bisa diisi air. Kemana airnya? Tumpah-tumpah. Hati yang telah terbalik bisa diisi wahyu. Tidak, wallahi. Antum bacakan kepadanya kitabullah, dia enggak peduli. Dibacakan kepadanya sunnah Rasulullah, dia enggak dengar, enggak masuk. Terbalik, bagikan cawan yang terbalik, teko yang terbalik. Kata Rasulullah, hati yang hitam pekat legam bagaikan teko yang terbalik. Subhanallah. Kalkuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati ini enggak lagi kenal mana yang namanya kebaikan, mana yang namanya kemungkaran. Kacau balau urusannya. Yang namanya syirik dikatakannya inilah inti tauhid. Subhanallah. Yang namanya tauhid ini musyrik. Subhanallah. Ahlu tauhid dikatakannya ahlu syirik. Ahlu syirik dikatakannya ahlu tauhid. Udah campur aduk. Berserabut baginya kebenaran. Subhanallah. Antum mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Mereka mengatakan ini tauhid loh Pak. Inilah tauhid. Inilah kecintaan kami kepada Allah. Memuliakan para orang-orang saleh kami. Wali-wali kami. Masya Allah. Begitu cepatnya waktu berjalan. Allahu Akbar. La ba'sa. Materi belum selesai. Kacau kita. Besok lagi antum masih di sini. Baik. Kayak di mana tadi? Ini kok ngomong emang enggak bahaya nih. Sampai pagi kita. Sampai pagi antum tahan. Betul? Tahan sampai pagi. Aneh enggak tahan. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan hadis ini. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Enggak lagi dia tahu mana ma'ruf mana munkar. Yang antum katakan tauhid, dia bilang inilah kesyirikan. Yang antum katakan ini syirik, dia bilang inilah tauhid. Yang antum bilang, akhi, ini bid'ah lo. Ini si sunnah. Oh, enggak, inilah sunnah. Antum itu yang buat bid'ah. Kacau balau semua urusan mereka. Kata Rasulullah, wa qalbun abyad, dan yang kedua adalah hati yang putih. Fala tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Maka hati yang putih bersih ini, maka tidaklah bermanfaat. Fitnah datang semua akan dia buang. Datang fitnah syubhat, dia tolak. Datang fitnah syahwat, dia tolak. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam datang kepadanya fitnah syahwat di depan matanya. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ditawarkan kepada Nabi Yusuf untuk berzina. Bahkan dia dipaksa dengan perempuan yang paling tercantik satu kota Mesir. Perempuan yang rupawan, muda, belia, hartawan, kaya. Tapi dia mengatakan, ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia adalah merupakan Tuanku dan dia telah berbuat baik kepadaku. Ini hati yang sehat. Kalau hati yang sakit, kira-kira apa yang terjadi? Wallahi dia pasti berzina. Bahkan enggak dipaksa pun dia mencari. Ya dan billah. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Tanda-tanda hati seseorang itu sehat atau sakit. Ya, pertama, hati yang sehat jika datang fitnah dia tolak. Jika datang syahwat, godaan syahwat, ya, dia tolak, dia jauhi. Ada kesempatan untuk misalnya membuat ada kesempatan untuk menipu, dia jauhkan. Ada kesempatan untuk korupsi, dia hindari. Ada kesempatan berzina, dia tinggalkan. Ya, datang fitnah, dia tolak. Datang berbagai macam fitnah syubhat dari ahlul bid'ah dan seterusnya, segera dia singkirkan, dia jauhkan. Ini yang pertama. Ciri-cirinya adalah menolak segala macam fitnah. Berarti hati yang sakit ataupun hati yang mati senantiasa menerima apapun fitnah yang datang kepadanya. Syahwat begitu senangnya dengannya. Ya, syubhat begitu gandungnya dengannya. Yang kedua, hati yang sehat ini senantiasa muqbilun 'ala ta'ah bisulah. Gampang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau antum gampang bangun mau sholat, berarti hatinya sehat. Subhanallah. Kadang-kadang kita tidur siang, kemudian dengar azan, Allah, dah lagi azan, baru aja tidur. Ini hatinya, dia bangun juga, bangun wudu ke masjid juga, tapi dengan apa? Dengan mengeluh, Allah, dah lagi sholat, baru aja aku tidur. Ini hati-hati ini. Hatinya berarti ada padanya kemunafikan, hatinya sakit. Karena ciri-ciri orang-orang munafik adalah mereka bermalas-malasan pergi salat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yurhauna an-nas. Kalau mereka bangun untuk salat, mereka bangun bermalas-malasan karena ria kepada manusia. Ya, puasa gampang, berinfak gampang, bersedekah gampang, hati yang sakit payah bagi semua ketaatan. Maka lelaki sejati bukanlah lelaki yang mampu mengangkat 300 kilo barbel satu tangan dia. Bukan itu lelaki sejati. 300 kilo diangkat satu tangan. Bukan itu. Ya. Lelaki sejati adalah ketika mendengar adzan subuh, as-salatu khairun minal, dia angkat selimutnya. Yang angkat barbel 500 kilo satu tangan, ini bukan laki-laki sejati, ini bukan laki-laki kuat, ini laki-laki lemah. Ngangkat selimut aja nggak bisa untuk sholat. Itu laki-laki lemah dalam Islam. Walaupun dia tegap ototnya gini-gini, dalam Islam itu lemah, bukan rijal. Laki-laki sejati kata Allah, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki sejati, bukan yang pandai merokok, laki-laki sejati. Bukan yang hobi merokok, bukan itu. Itu iklan yang menyesatkan. Laki-laki sejati adalah rijalun la tulihim tijarah. Laki-laki tidak pernah lalai gara-gara perdagangannya. Ya, la tulihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah, jual belinya. Dengar azan, dia tinggalkan semua jual belinya, mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki sejati. Berarti ini laki-laki yang hatinya sehat. Jumat dikumandangkan, dia sibuk ngasah batu akik. Subhanallah. Ini kira-kira hati apa ini? Ini hati yang sakit, bahkan mati ini. Subhanallah. Ya. Tangannya penuh cincinan ratusan juta. Disuruh infak, na'udzubillah, pelitnya na'udzubillah. Ini hati yang sakit, bahkan mati, iyadzan billah. Ciri-ciri berikutnya, hubbu ahlul khair. Hati yang sehat mencintai kebaikan, mencintai orang-orang berbuat kebaikan, mencintai kesalehan, mencintai orang-orang saleh. Andai kata cintanya kepada artis-artis yang fasik, yang berzina terang-terangan, menunjukkan kefasikannya terang-terangan, berselingkuh terang-terangan, gonta-ganti pasangan yang haram, ya terang-terangan. Ini hatinya hati sakit. Jika dia begitu gandrungnya mendengar musik-musik yang mengajarkan kefasikan, lagu-lagu yang haram, ketika mendengar Quran, alah Quran aja, gantilah channel tuh. Nampak orang hidupkan Quran, misalnya di rumah siaran Quran, ya Makkah, gantilah Quran aja pun. Ini enak, ini film-film ini. Berarti hatinya sakit. Baca Quran, orang-orang yang hatinya sehat, dia menangis, dia terenyuh. Subhanallah. Adapun hati-hati yang sakit, baca Quran, Allah tutup. Kalaulah kita lebih banyak baca Facebook, lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Quran, wallahi hati kita dalam keadaan sakit. Baru baca Quran sebentar, Allah tengok lagi status baru. Berarti hatinya sakit, iyadzan billah. Kemudian ciri-ciri hati yang sehat ataupun sakit, subhanallah. Ya. Adalah hati yang berusaha banyak berbuat segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai ketaatan, dia mudmin, bahasa Indonesianya kecanduan untuk berbuat ketaatan. Candu dia. Candu baca Quran, candu mengaji, ini kebaikan. Candu mengikuti daurah kemana-mana, ini kebaikan. Ini hati yang sehat. Hati yang sakit, candunya kepada kejelekan. Ya, candu berzina, candu berjudi, candu minum khamar, candu melanggar larang Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati yang sakit, ya dan billah. Ikhwati rahimakumullah. Sungguh masih banyak yang terluput. Ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Sekarang waktunya adalah waktu bertanya jawab. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan antum yang mampu kita jawab. Ya.
Yang belum mampu terjawab mungkin akan dicarikan jawaban atau dibantu oleh ustaz kita di sini. Nah, silahkan. Pak, pakai tulisan Pak. Kata panitia, mohon maaf. Ustaz, mohon penjelasan. Apakah hati yang mati masih bisa dihidupkan? Enggak. Hati yang mati enggak bisa hidup. Namanya udah mati. Yang bisa hidup adalah, yang bisa sehat adalah hati yang sakit. Kalau udah sampai mati dia, inilah kata Allah, apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menyegel hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghasyawah. Menyegel telinga-telinga mereka dan mata-mata mereka. Tidak ada. Ya. Bagaimana jika ada orang kafir dan dia adalah orang yang hatinya mati kemudian mendapat petunjuk kepada keimanan? Subhanallah. Ya. Berarti dalam hati itu ada kebaikan. Kebaikan inilah yang dapat menyelamatkan dia. Akhirnya Allah beri petunjuk. Ustaz, ada orang yang rajin kajian, rajin ibadah, ilmunya sudah banyak. Tetapi orang ini tidak bisa menjaga mulutnya. Suka menyakiti orang lain. Dan orang ini tidak menyadari sikapnya tersebut. Pertanyaannya, apakah ini termasuk penyakit hati? Ya. Bagaimana sikap kita kepada orang ini? Menasihatinya dengan cara yang bijak dan hikmah. Wallahi ikhwan, agama ini bukan hanya perintah-perintah melaksanakan ibadat. Ada perintah-perintah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita lakukan. Subhanallah. Ya. Ada orang-orang yang dia rajin menjalankan perintah-perintah, tapi dia tidak menjalankan larangan, tidak menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, saya beri ilustrasi. Sekarang lagi marak razia di mana-mana ini. Ya kan? Ada perintah-perintah pakai helm, bawa STNK, bawa SIM, perintah supaya dilengkapi kaca spion, ya. Larangan-larangan, ya kan? Larangan forbidden, jangan kau balik arah, jangan menantang arah. Ada perintah, ada larangan. Antum mengerjakan semua perintah. Ada STNK, ada SIM, ada helm, lengkap tutup pentilnya ada, spion ada. Tapi antum menantang larangan, forbidden antum lewati. Kira-kira kena sepit enggak sama Pak Polisi? Kena. Kenapa? Karena mengerjakan larangan. Kata Pak Polisi itu lihat silang itu. Oh Pak, saya lengkap nih Pak, ini helm saya ada. Ini semua lengkap ini, STNK ada. Kenapa saya ditilang? Karena engkau melanggar larangan. Demikian juga dalam Islam. Ustaz, tetangga saya seorang perempuan saleh, ibadahnya Masya Allah, puasa Senin Kamis, tahajud enggak tinggal, tapi mulutnya na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita dekat, habis kita dibuatnya. Ada seorang perempuan yang disebutkan kebaikan ibadahnya di hadapan Nabi Rasulullah. Ada seorang perempuan baik ibadahnya, banyak salatnya, banyak puasa, ya, banyak berinfak, tapi lisannya enggak pernah dia jaga. Kata Nabi, hiya min ahlin nar, dia daripada penduduk neraka. Subhanallah. Apa yang salah? Karena enggak mengindahkan larangan. Dan perhatikan Islam agama yang adil. Menjaga hablun minallah, hablun minan nas. Ada orang-orang yang subhanallah taat ibadahnya, salatnya enggak tinggal, bahkan jemaah terus. Puasa sering juga. Tapi kalau hutang enggak bayar, ada enggak itu? Kalau transaksi bisnis nipu, ya, enggak fair dalam bisnis, menggunting dalam lipatan. Kira-kira orang ini bagus nggak orang ini? Tak bagus. Ada orang berbisnis, Allahu Akbar, baiknya, toleransinya berbisnis, nggak pernah nipu, baik sekali. Gampang bagi-bagi diskon, gampang bagi-bagi hadiah. Bisnisnya mumtaz, orang semua mencintainya. Tapi ketika dipanggil hayya 'alal shalah, sibuk ngasah batu akik dia. Hayya 'alal falah, sibuk dia di kiosnya, enggak tinggalkannya. Orang ini kena enggak nanti hari kiamat? Kena enggak dia? Kena. Karena itulah Islam harus diamalkan secara sempurna. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa kepada Allah ini ke atas. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha. Yang pertama, hak Allah kita penuhi. Bertakwa kepadanya. Yang kedua, hak diri kita penuhi.
Ikutilah segala macam kejelekan-kejelekan kita perbuat dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bermuamalahlah, bergaullah dengan manusia dengan adab yang baik. Ini 3 tuntutan loh. Bukan hanya ittaqillah itu makunta, enggak. Harus ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau bergaul kepada manusia dengan adab yang baik. Berarti orang yang tadi hatinya itu ada penyakit. Yang diabaikan adalah hak-hak manusia. Yang dia langgar adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini sakit hatinya. Kewajiban antum adalah memberitahukannya, akhi, antum itu sakit loh hatinya. Walaupun antum rajin sholat, ngaji daurah paling terdepan, tapi hati antum kayaknya sakit tuh, akhi. Kenapa? Mulut antum nggak bisa jaga. Nasihati mereka dengan cara yang baik dan bijak. Nah, mungkin perlu kami sampaikan kepada para peserta daurah. Insya Allah nanti pada malam hari ini setelah sesi tanya jawab ada juga sesi pertanyaan dari Ustadz kepada antum sekalian, dan insya Allah ada hadiah yang akan diberikan. Jadi nanti ada 4 pertanyaan, nanti silakan nanti Ustadz sampaikan buat 2 buat ikhwan dan 2 buat akhwat. Untuk akhwat teknisnya nanti pertanyaan silakan nanti dijawab tertulis dan diserahkan ke panitia, dan jawaban tercepat dan terbaik yang akan kami berikan hadiah. Dan kepada para ikhwan nanti teknisnya silakan siapa dulu yang lebih dulu mengangkat tangan itu yang akan ditunjuk oleh Ustaz. Sebagai informasi yang kami sampaikan. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab ini untuk pertanyaan ketiga. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai maksud membenci dan bermusuhan karena Allah. Mumtaz. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai perbuatan-perbuatan taat. Dan kita wajib mencintai perbuatan-perbuatan tersebut dan mencintai orang-orang yang berbuat taat. Mencintai karena Allah, karena kita melihat dalam dirinya ada kebaikan, Allah cintai. Orang ini saleh, baik hubungannya kepada Allah, kita lihat, menjaga salatnya, baik hubungannya kepada manusia, menjaga lisannya. Orang ini kita cintai karena dalamnya ada kebaikan, dan Allah mencintai segala macam bentuk kebaikan dan pelaku-pelaku kebaikan. Inilah makna mencintai karena Allah. Kebanyakan kita mencintai seorang bukan karena Allah. Kenapa Anda cinta kepada si A? Soalnya dia tukis, tajir. Dekat-dekat dia banyak kecipratan kita. Banyak batu akiknya itu, Ustaz. Jadi kok kenapa dekat-dekat dia? Iyalah, dia parfumnya Masya Allah. Masa kita tiap hari dekat-dekat nggak dikasihnya? Ya, berarti cintanya karena parfum. Banyak. Wallahi. Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan manusia membangun muamalahnya, kecintaannya karena perkara dunia. Ya, anak gadis, kenapa cinta kepada laki-laki itu? Iyalah, lihat mobilnya itu. Oh, berapa mobilnya itu? Dia bukan mencintai orang, dia cintai siapanya? Mobilnya dicintai. Subhanallah. Datang anak pesantren, hafal Qur'annya 30 juz. Bajunya pun bukanlah baju yang mahal-mahal. Cinta enggak aku dik sama anak santrinya? Allah. Apa yang bisa diberikannya kepadaku? Dia enggak bisa membahagiakanku. Ya? Mobil enggak punya. Kerja guru ngaji. Rumah pun paling kuat ngontrak. Gimana saya terima dia? Berarti cintanya bukan kepada orang ini. Dia cinta kepada harta. Ini bukan karena Allah SWT. Ya. Benci karena Allah. Allah membenci perbuatan-perbuatan. Ya. Yang Allah benci. Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Dan Allah membenci pelaku-pelakunya. Ada yang kata kita membenci seorang. Jadi karena ini standar kebencian kita. Kenapa kebenci si fulan? Dia melanggar perintah-perintah Allah. Dia tidak mempedulikan agama Allah SWT. Dia tidak pernah mau mendengar ayat-ayat Allah. Tidak pernah mau menjalankan sunnah Rasulullah. Sungguh saya membencinya. Ini membenci karena apa? Karena Allah. Adapun membenci karena selain Allah. Kenapa kebenci dia? Pelit, tiap kali minjam uang nggak pernah diberinya. Ini membencinya bukan karena Allah nih. Kenapa kebenci dia? Payah kawan itu, saingan bisnis saya. Semenjak ada dia sepi ini langganan saya. Ini bukan karena Allah SWT. Seorang mukmin cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah SWT. Ini mukmin yang hatinya tadi apa? Hatinya sehat. Andai kata kita mencintai seorang bukan karena Allah,
maka hati kita perlu dibenahi kembali. Wallahu a'lam. Nah, dilanjutkan satu pertanyaan dari Umahat. Dan bagi umat yang ingin bertanya, silakan juga ditulis dan bisa disampaikan pada koordinator akhwat yang ada di belakang dan bisa diserahkan ke depan. Ini dua tema kata beliau. Mohon maaf, kita terima maafnya. Begini Ustaz, selama ini rumah tangga saya pernah mengalami goncangan. Goncangnya rumah tangganya. Biasalah, namanya rumah tangga nggak akan mungkin mulus-mulus saja. Bagaikan lautan yang bersekali-sekali bergelombang. Ya, kadang-kadang datang topan, datang badai. Kalau nakhodanya kuat, dia pandai berlindung di balik pulau. Dia pandai membaca cuaca. Dia pandai membawa penumpangnya. Ini kayaknya terlalu berat nih, kurangi muatan. Penumpangnya pun selamat, insya Allah dia pun selamat. Nakhoda yang nggak pandai, ditantangnya gelombang yang besar. Dia bukan mau menunggu sesaat, bukan mau menepi. Di balik pulau dia bersembunyi. Ya, dia tantang gelombang. Ada karang-karang, dia hantam karang-karang, hancurlah. Maka wallahi rumah tangga itu begitu kuatnya dengan bagaimana posisi seorang nakhoda. Mungkin kami berdua tidak ada saling keterbukaan satu sama lain. Berarti saling berbuka-bukalah satu sama lain, cairkan masalah. Subhanallah, ya. Maka hilangkan segala macam keegoisan. Bukalah masalah. Bang, saya senang ini ya bang perbuat kepada saya. Abang senang apa saya buat? Kadang-kadang kita memang subhanallah tertutup. Ini salah, bahaya. Wajib mereka saling terbuka satu sama lain. Bagaimana caranya agar kami berdua bisa saling terbuka, jujur dengan segala permasalahan? Syukran Ustaz. Saling memahami tujuan yang sama. Tanya dia, kita menikah tujuannya apa, Dik? Tanya, tujuan kita apa? Kalau sama-sama tujuan kita adalah nikah, kita jadikan sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebaikan, kita akan ketemu. Walaupun tentunya yang namanya perselisihan harus ada, pasti ada. Enggak ada yang enggak pernah berselisih. Kita aja adik kakak selalu berantem. Sama-sama satu perut, satu pabrik, berantem. Subhanallah, ya enggak? Satu darah, berantem, berkelahi. Apalagi dengan orang yang mungkin nggak pernah kita kenal, berbeda wawasan, berbeda macam-macam, lingkungan dan seterusnya, pasti ada perbedaan. Ya, maka adalah saling berusaha memahami tujuan dan berusaha saling tarik ulur. Dalam kehidupan berumah tangga harus ada kata-kata tatawu'. Tatawu' artinya apa? Saling mundur satu langkah untuk maju bersama. Oke bang, saya mengalah untuk hal ini, saya oke, saya tarik. Kalau abang mengalah hal ini, saling mengalah dalam perkara-perkara tertentu. Kalau sama-sama ngotot, enggak. Ya, kita harus ke barat bang, enggak. Oh, harus ikut saya ke timur. Akhirnya masing-masing ngotot. Apa jadinya? Satu ke barat, satu ke timur. Itulah perceraian. Subhanallah. Tentukan sekarang siapa nakhodanya. Kalau dia kata nakhodanya, kita tentukan abang nakhoda. Dia pengambil kebijakan. Ya, kalau anda kata enggak. Aku nggak mau abang jadi nakhoda, aku mau menjadi nakhoda sendiri. Udah, jalan dia sendiri kau. Itulah perceraian. Subhanallah. Allah di antara kesuksesan rumah tangga adalah berusaha untuk saling terbuka satu sama lain. Ya, kemudian menyamakan persepsi kembali, kemudian toleransi satu sama lain. Dan insya Allah mungkin akan jauh oleh satu kita dalam keadaan-keadaan dan waktu-waktu yang lain. Insya Allah tabaraka ta'ala. Yang penting selama tujuannya sama-sama baik. Ada sama-sama saling bersabar, sama-sama saling memahami kekurangan masing-masing. Ya, kata Nabi SAW, la yafuruku mu'minun mu'minan. Seorang mukmin enggak boleh dia membenci seorang mukminah istrinya. Ya, secara total. Demikian juga sebaliknya. In radiya minha khuluq, in sakhita minha khuluqan, radiya minha khuluqun akhar. Andai kata dia enggak suka satu perangai istrinya, dia akan suka pada perangai lainnya. Enggak ada manusia yang sempurna. Ya. Istri kita kadang dia pintar masak, subhanallah, pintar berhias, pintar menata rumah tangga segala macam. Kadang-kadang dalam sisi tertentu dia lalai orangnya, nggak pintar, mungkin dia wawasannya kurang. Kita bicara pun agak kurang-kurang nyambung dikit. Udahlah, ikhlaskan aja. Ada yang sempurna. Ada yang subhanallah nyambungnya kalah kita. Kita selangkah dia 5 langkah, pintar masya Allah. Tapi kalau masuk ke rumah setengah kapal pecah.
baju belum disetrika, mau pergi sibuk baru setrikanya cepat-cepat. Tengok buka tudung nasi belum dimasak, atau masak udah 2 hari yang lalu. Sabar, ya, subhanallah. Karena istrimu bukan bidadari, dan engkau bukan pula malaikat. Udahlah, sabar-sabar aja. Naam. Ada pertanyaan lewat Radio Gema Madinah, mungkin kita bisa sampaikan. Pertanyaan dari Pak Daryat di Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengobati hati yang kadang was-was dalam menerima sunnah, yang kadang terpengaruh oleh lingkungan atau tetangga yang tidak mau menerima sunnah, yang mengucilkan dalam pergaulan? Allahu Akbar. Itulah tantangan ikhwati rahimahullah. Tantangan untuk melakukan kebaikan itu pasti akan ada. Dan dengan tantangan inilah antum akan semakin naik tingkatnya di sisi Allah SWT. Nabi, itu Nabi loh, bukan kita. Nabi, orang yang paling dicintai Allah, yang paling dimuliakan oleh seluruh alam semesta. Sampai-sampai Allah memberikan gelar kepadanya Khalilullah, kekasih Allah SWT. Itu Nabi loh. Itu adalah merupakan pemimpin semua wali di dunia ini. Berkata Waraqah bin Naufal, ketika Nabi mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira, ketika dia dibawa oleh Khadijah, ya, berkata Waraqah, ya laitani kuntu jadhi'an hina akhrajaka qaumuka. Wahai Muhammad, kalaulah aku masih muda ketika engkau diusir kaummu, la ansurunnaka nasran mu'azzaran, saya akan menjadi penolong pertama dan utamamu. Kata Nabi, awa mukhrijiyahumu, mereka akan mengusir saya. Ya, kata Waraqah, tidaklah ada seorang pun sepertimu datang kepadanya perkara seperti ini, kecuali pasti akan dimusuhi kaumnya, diusir oleh kaumnya. Kalaupun Nabi menghadapi ujian tantangan, apalagi kita? Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak separah Nabi. Untuk bayangkan, Nabi mau menyelamatkan orang-orang Thaqif. Dia berangkat ke Taif. Dia bisikkan ke telinga para pembesar Taif, tolong dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau baik ambil, kalau enggak saya akan pergi tinggalkan kalian. Tapi jangan beritahukan kepada orang-orang banyak. Sebelum Nabi datang, mereka bisikkan kepada orang-orang jahil, budak-budak, anak-anak kecil. Nabi sampai ke subhanallah, ke kampung mereka, negeri Taif. Baru sampai, apa yang Nabi dapatkan? Hujanan batu. Nabi lari terbirit-birit. Dihujani dengan batu, kakinya luka. Bersembunyi sampai dia nggak tahu lagi. Kata Nabi, ketika ditanya Aisyah, pernahkah kamu mengalami perkara yang paling pahit dalam dakwahmu, mengajak orang kepada Allah? Kata Nabi, ada. Ketika aku menyuruhkan dakwah kepada orang sakit, ya aku dilempari mereka dan aku lari sampai nggak sadar di mana berada, kecuali setelah tiba di Qarn Ta'alib. Ketika itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan salam daripada malaikat gunung dan berkata, wahai Muhammad, aku malaikat gunung, jika engkau mau kuangkatkan gunung-gunung besar ini, ku campakkan kepada orang-orang Makkah dan orang-orang di Thaqif. Subhanallah. Kata Nabi, tidak. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan daripada mereka keturunan yang beriman kepada Allah, membela agamanya. Dan Allah kabulkan doa Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ketika murtad bangsa Arab, orang Thaqif tidak murtad. Mereka bertahan. Ya, kata pemimpin mereka, wahai orang-orang Thaqif, dahulukan yang paling terlambat masuk Islam. Jangan sampai kalian pertama kali keluar daripada Islam. Bertahanlah kalian, dan mereka bertahan. Artinya apa? Nabi pun mendapatkan cobaan, apalagi kita. Yang penting kita tetap bermuamalah kepada kaum muslimin sekitar kita dengan cara yang baik dan bijak. Jangan setelah kita kenal sunnah, mengasingkan diri, nggak lagi bergaul dengan masyarakat. Dahulu rajin gotong royong, setelah itu nggak pernah gotong royong. Dahulu mungkin dia baik, segala macam acara diturun, sekarang nggak pernah lagi turun acara apapun juga. Acara kemalangan pun dia nggak turun, nggak ada. Semuanya dia tinggalkan. Ini pasti akan menjadi perbincangan masyarakat. Tetap baik kepada mereka, tapi tidak larut mengikuti segala macam kesalahan-kesalahan mereka. Tetap membagikan kepada mereka hadiah-hadiah, memberikan makanan, senyum kepada mereka, bertegur sapa, dan seterusnya membantu mereka. Insya Allah sunnah akan tersebar. Jangan sampai kita menyendiri. Ya, tetap bermasyarakat dan tetap berusaha memperbaiki mereka. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
Ustaz, apakah ada nutrisi ataupun vitamin agar terhindar dari virus penyakit hati? Ini udah dalam bahasanya nih. Ini bahasa dunia kedokteran ini. Nutrisinya ada, yaitu Quran dan Sunnah. Inilah obat penawar penyakit hati. Subhanallah. Ya. Inilah resep yang akan saya berikan. Dan ini adalah tema kajian alhamdulillah ditanya, maka saya berhak untuk menjawab. Dan ini resep yang akan saya berikan, yang akan tadi saya sampaikan, akan terhalang dengan waktu. Inilah resepnya. Resep untuk mengobati hati ini. Pertama, i'rif rabbak. Kenali Tuhanmu. Subhanallah. Syukur kepada penanya ini. Selesai tema saya. I'rif rabbaka. Kenali Tuhanmu. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin kita dekat kepada, semakin takut bermaksiat menentangnya. Orang yang paling berani menentang Allah adalah orang yang paling jahil kepada Allah SWT. Dia nggak tahu siapa yang dia tentang. Anak-anak, kalau andai kata ada singa, anak-anak kita umur setahun, 2 tahun, singa itu kira-kira lari nggak dari singa atau dia dekati singa? Saya ingat anak saya masih kecil. Anak saya yang masih kecil. Ada kerbau. Dia dekati kerbau tersebut. Anak aja takut. Dia pegang kakinya. Anak menjerit-jerit. Kenapa dia nggak takut? Karena dia nggak tahu ini masih kerbau. Anak kecil antum taruh ular. Dikejarnya itu. Kenapa? Dia nggak tahu resikonya. Kenapa ada orang berani menentang Allah? Dia nggak tahu resikonya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidak pernah menempatkan Allah pada tempat yang layak, sehingga mereka berkata-kata dusta atas Allah, melecehkan Allah, merendahkan Allah, mengingkari Allah. Padahal bumi digenggamannya pada hari kiamat, padahal langit dia gulung dengan tangan kanannya hari kiamat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita ingin hati ini sehat, kenali Tuhan kita. Kenali nama-namanya yang mulia, sifat-sifat yang agung. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin kita cinta kepada ketaatan, semakin kita jauh daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Yang kedua, konsekuen mengerjakan semua kewajiban-kewajiban. Ini adalah terapi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Semua kewajiban-kewajiban yang dikerjakan. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia. Kerjakan. Bukan hanya kepada Allah, juga kepada manusia. Antum seorang karyawan terikat di perusahaan dengan jam kerja sekian. Kerjakan kewajiban tersebut sesuai kesepakatan. Masuk jam 8, keluar jam 5. Jangan bolos. Ya, amanah. Kerjakan kewajiban-kewajiban. Baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada manusia. Kepada istri kita, nafkahi istri kita. Ada orang subhanallah, taatnya kepada Allah Akbar. Salatnya nggak pernah tinggal jemaah. Tapi istri nggak diberi makan. Istri nggak diberikan nafkah, anak nggak diberikan dakwah dengan alasan dakwah, meninggalkan istri. Akhirnya istrinya terlunta-lunta, tetangga memberikan makan, tetangga memberikan minum. Ini orang tidak mengerjakan kewajiban. Ini orang rusak hatinya, ini penyakit ini. Subhanallah. Ini yang kedua, konsekuen mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah orang yang mengampunkan semua dosa yang lampau ataupun yang akan datang. Satu hari Nabi minimal beristighfar 70 kali. Mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Perbanyaklah istighfar. Ini akan melembutkan hati. Perbanyaklah zikir kepada Allah SWT. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah melembutkan hati. Sambil antum bekerja di perusahaan, sambil ngasah batu akik, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, sambil ngasah pisau, tukang jagal lembu, sambil nguliti lembu, kambing, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Perbanyaklah zikrullah. Dari rumah ke perusahaan, ya, di mobil jangan diam. Banyaklah berzikir kepada Allah. Alangkah mudahnya mengucapkan subhanallah bihamdih, subhanallah azim, padahal dia merupakan kalimat yang begitu besarnya di hadapan Allah SWT, begitu beratnya timbangan di hari kiamat. Dua kalimat ini, subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. Kemudian berikutnya, ya,
Tadi apa yang ketiga? Istighfar dan memperbanyak zikrullah. Datang seorang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya Aba Sa'idin, ashku ilaika qaswat qalbi. Saya mengadukan kepadamu, hati saya ini mengeras. Qala adhibhu bidzikri. Kata Imam Hasan Basri, kau lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, sada'ul qalbi bi amrayni. Hati akan menjadi bergerak dengan dua perkara. Bil ghaflati wad dzanbi, dengan lalai daripada zikrullah. Yang kedua dengan berbuat dosa. Wajala'u bi syai'aini, terapinya dengan dua perkara. Bil istighfar, dengan memperbanyak istighfar daripada dosa-dosa kita, wadzikri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit yang buat hati menjadi berkarat. Pertama adalah lalai, lengah. Ya, yang kedua adalah berbuat dosa. Dua pula terapinya. Pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak zikrullah tabaraka taala. Yang keempat, ya, resep yang keempat adalah memperbanyak membaca kitabullah dengan berusaha memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Ya, melihat perintah-perintah Allah dia kerjakan, melihat larangan-larangan Allah dia jauhkan, melihat janji-janji Allah, melihat ancaman-ancaman Allah. Ini akan menyehatkan hati kita. Subhanallah. Membenarkan semua yang terdapat dalam kalamullah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Ini akan menghidupkan hati kita. Subhanallah. Kemudian yang kelima, berupaya untuk mengingat surga dan kenikmatannya. Mengingat neraka dengan segala macam azabnya. Dan mengingat apa-apa Allah janjikan kepada ahli neraka. Dan apa-apa Allah janjikan kepada ahli surga. Akan melembutkan hati. Subhanallah. Berkata Hanzalah, ya, nafaqa Hanzalah. Ketika bertemu Bakar, berkata Hanzalah, ya, berkata Hanzalah kepada Bakar, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini telah menjadi munafik. Abu Bakar bertanya, omonganmu ini besar. Maksudmu apa? Wahai Abu Bakar, tatkala kita bersama Nabi, kita ingat surga, kita ingat neraka. Tatkala kita pulang ke keluarga, afasnal azwaja wa bai'at fanasinaha. Pulang ke rumah, sibuk kepada bisnis kita. Ya, melakoni usaha kita, sauladan kita pun lupa kepada Allah. Lupa surga, lupa neraka. Ini menunjukkan bahwasanya, subhanallah, dengan mengingat surga neraka, dengan semua, yakni apa-apa yang Allah siapkan kepada penduduknya, akan membuat hati menjadi lembut, subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, yu'ta bi at'ati ahlil ard. Didatangkanlah orang yang paling dahsyat, ya, keadaannya di dunia. Paling teruk hidupnya di dunia. Paling miskin, paling menderita, paling banyak penyakit, paling semuanya. Ya. Kemudian dengan imannya dimasukkan satu celupan ke dalam surga. Kemudian diangkat dan ditanya, hal marra bika bu'sun? Pernahkah engkau mengalami dalam hidupmu itu kesulitan? Dia katakan, la ya Rabb. Ma marra biya bu'sun qattu. Enggak pernah saya mengalami segala macam bentuk penderitaan dalam hidup saya. Padahal di dunia dia paling parah hidupnya. Paling teruk, paling miskin, paling semuanya. Sekali celupan di dalam surga, dia melupakan semua kesulitan dalam hidupnya di dunia. Sebaliknya, yu'ta bi an'ami ahlil ardh. Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling kaya raya, paling sehat, paling tinggi jabatannya. Ya, dan dia min ahlin nar, penduduk neraka. Dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan, Allah tanyakan, hal marra bika khairun? Pernahkah engkau merasa dalam kebaikan? Dia katakan, la ya Rabb, saya enggak pernah sekalipun merasakan kebaikan. Satu kali celupan di dalam neraka menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dialaminya. Allahu Akbar. Dan mengingat ini akan melembutkan hati. Yang keenam, menziarahi kubur, melembutkan hati kita. Berkata Rasulullah SAW, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, maka kunjungilah dia. Ya. Fa innaha turiqul qalbah. Sungguh ziarah kubur melembutkan hati. Ya, wa tudmi'ul aina, akan mengalirkan air mata.
wa tudzakkirul akhirah, akan mengingatkan pada negeri akhirat. Subhanallah. Kalau hati kita ini kasar, kesat, datang ke kuburan, lihat, itulah tempat kita kelak. Subhanallah, tempat yang sempit, 1x2, bahkan setengah kali 2, bahkan nggak sampai 2. Subhanallah, semuanya tinggal, yang ada hanyalah kain kafan. Kalau ada amalan, itu mengawali kita. Maka mengingat kematian, mengunjungi kuburan akan melembutkan hati-hati yang keras. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah menziarahi atau berteman dekat dengan orang-orang saleh, bermajlis dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang saleh. Ini akan melembutkan hati kita, mengingatkan kita kepada negeri akhirat, kepada surga Allah SWT, kepada janji-janjinya. Ini majlis, wallahi majlis yang akan melembutkan apa? Hati-hati kita. Pulang dari sini insyaallah taala hati menjadi lembut. Besok kembali ke pasar, kembali lagi ke kantor, kawan udah menggoda. Alah, kau terlampau baik, enggak usahlah baik-baik kali. Sekarang ini yang haram pun sulit, apalagi yang halal. Haram-haram embat ajalah. Nanti banyak-banyak sedekah. Kan menghapuskan. Kau korupsi sekian miliar, nanti 2,5%-nya kau zakatkan. Keluarkan zakatnya, bangun masjid, bangun pesantren, hajikan orang-orang. Ini tipu daya syaitan. Mana mungkin Allah terima sedekah daripada harta yang haram? Sama dengan berwudu dengan air kencing. Manusia, apa gunanya? Subhanallah. Yang ke-8, banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya, melihat aib-aib dirinya, melihat lagi dosa-dosanya, apa yang telah dia siapkan berupa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah terjiwa melihat lagi apa bekal yang disiapkan untuk hari esok. Subhanallah. Inilah ikhwan di antara vitamin-vitamin, nutrisi-nutrisi yang dapat menyehatkan hati. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Sebelum nanti kita masuk sesi berikutnya, pertanyaan dari Ustaz yang akan ditujukan kepada para jemaah sekalian. Ustaz, dulu anak punya hutang. Hutang apa? Hutang narkoba. Ngeri kayaknya kawan nih. Ustaz, dulu anak punya hutang narkoba lumayan banyak duitnya. Sekarang anak sudah tobat, alhamdulillah. Haruskah anak membayar hutang tersebut? Enggak. Ini hadar. Ya. Ini hadar, ini harta yang haram. Enggak boleh diperjualbelikan, enggak layak diperjualbelikan. Enggak usah antum bayar ini. Ini enggak boleh antum bayar. Nanti dia beli lagi narkoba lebih banyak, menjadi bandar lagi dia, enggak boleh. Seharusnya orang ini antum beritahukan kepada pihak berwajib biar ditangkap dia, merusak masyarakat, merusak umat dan seterusnya. Bukan antum datang, Pak, ini utang saya dulu 1 miliar saya bayar. Jangan. Ustaz, mohon doakan saya agar bisa berhenti merokok. Amin. Allahumma istajib. Karena saya sulit meninggalkan kebiasaan merokok. Ana mohon Ustaz dengan doanya semoga Anda bisa berhenti merokok. Amin ya rabbal alamin. Wallahi ikhwan, motivasi kita haruslah karena Allah. Itu kembali kepada hati. Ya, kalau antum menganggap merokok ini sama dengan mencelakakan diri saya. Ya, mencelakakan anak istri saya, mencelakakan orang lain, membuang-buang orang, membuang-buang uang. Subhanallah. Antum baca aja. Di rokok itu ada bacaan, merokok membunuhmu. Beli racun untuk membunuh. Subhanallah. Bayangkan betapa bahayanya rokok untuk kesehatan. Apalagi untuk agama. Hukum rokok haram. Menjual belinya haram. Bekerja di pabrik-pabrik rokok haram. Semuanya, security-nya pun kena. Subhanallah. Menanam tembakau untuk rokok haram. Subhanallah. Karena ini semua merusak. Ustaz, ini kan income negara. Ini income yang haram. Subhanallah. Ya. Banyak sumber-sumber yang haram.
Sebagian negeri menerapkan apa? Menerapkan tarif pajak dalam dunia pelacuran. Setiap kali orang melacur, pajak sekian persen. Ini pajak yang haram. Itu apa? Subhanallah. Ya. Antum bayangkan ini adalah perkara yang haram. Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguh Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Ustaz, banyak orang yang merokok panjang-panjang umurnya. Subhanallah. Ya. Allah ya, kalaupun panjang umurnya, tapi untuk apa Anda kata menderita? Paru-parunya menderita dengan penyakit yang banyak. Enggak ada maknanya, subhanallah. Ya. Antum bayangkan, saya tanya. Kalau andai kata antum bayangkan, rokok itu sama dengan makan babi. Mungkin nggak antum merokok? Tak mungkin. Kenapa? Antum jijik, ini najis. Merokok itu dahsyat. Berapa ratus dalamnya racun? Nggak tahu saya berapa banyaknya, subhanallah. Ya. Membunuh antum. Ada di antara rokok itu ada yang untuk mengawetkan mayat, jenazah. Ada macam-macam padanya kandungan-kandungan racun. Bagaimana seorang muslim masuk ke dalam dirinya racun, Allah rahmat kepadanya, sayang kepadanya. Apalagi candunya. Yang paling parah adalah candu rokok ini. Ketika telah bercandu, dia kadang-kadang wallahi hilang rasa malunya. Kadang-kadang minta rokok kemana-mana. Ya enggak? Ya. Kadang-kadang santing pun dia mau. Rokok kawan diambil, udah diisap diambil. Bahasa Medan itu santing. Subhanallah. Kadang-kadang mencuri untuk merokok, wallahi, karena candu. Wah, merokok ini mukaddimah, nanti ke narkoba berikutnya. Rokok ini mukaddimahnya. Ya, subhanallah. Andai kata antum tinggalkan karena Allah, insyaallah pasti Allah akan mengganti dengan lebih baik. Pasti Allah akan berikan kepada antum keteguhan. Ini karena kita meninggalkannya setengah-setengah hati. Ya. Kalau andai kata azamnya kuat, insyaallah tinggalkan langsung. Ya. Dulu abang saya begitu candunya rokok. Dia diperintahkan dokter untuk menjauhi rokok. Ditinggalkannya, tapi balik lagi setelah sehat. Tapi setelah dia meyakini rokok itu haram, langsung dia tinggalkan. Gak payah meninggalkannya. Dulu dia jualan rokok. Setelah dia paham rokok haram, dia ganti. Seteling rokok isinya semua parfum. Jadi jual beli parfum. Harum, wangi, subhanallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Adapun pertanyaannya. Mungkin yang pertama ada 2 pertanyaan Ustaz buat Umahat. Silakan Umahat dicatat pertanyaan, nanti dijawab tertulis dan diserahkan kepada koordinator Umahat, dan silakan nanti disampaikan ke depan. Setelah itu nanti baru pertanyaan buat para ikhwan. Sahabat Ustaz untuk 2 pertanyaan buat Umahat disampaikan. Tadi saya menyebutkan tentang hadis Rasulullah membagi hati menjadi 2 bagian. Ada hati ya yang bagaikan cawan ataupun ceret terbalik, yang tidak dapat mengetahui yang ma'ruf ataupun yang mungkar. Ada hati yang putih, suci, bersih, yang menolak semua fitnah. Pertanyaan saya untuk akhwat, siapa perawi hadis ini dari sahabat Nabi SAW yang tadi saya sebutkan? Perawinya tadi siapa? Ya, itu satu. Kemudian pertanyaan untuk akhwat yang kedua, ya, fadhal. Tolong tuliskan kepada saya, ya, jenis-jenis hati yang tadi kita bahas secara rinci dan ringkas. Silahkan nanti ditulis jawabannya, saya lihat yang paling baik itu yang kita berikan hadiah. Naam. Naam, jangan lupa ditulis nama dari jawaban para akhwan. Naam, silakan Ustaz untuk 2 pertanyaan kepada para ikhwan, dan silakan dijawab langsung, angkat tangan, dan Ustaz yang akan memilih siapa yang berhak untuk menjawab. Tafadhol. Jamil. Kepada ikhwan, tolong definisikan kepada saya apa definisi hati yang sehat. Cepat, angkat tangan. Tafadhol, masya-Allah. Tunggu kasih mikrofon bisa. Silakan Pak, apa itu hati yang sehat? Hati yang selamat dari fitnah, syahwat dan subhat. Mumtaz. Beliau nanti diberikan hadiah. Bapak siapa nama antum? Bapak Mahli. Masya Allah. Ini hadiahnya. Subhanallah. Kata akhwat, kami kok berkali pertanyaan Ustaznya. Ikhwan kok ringan. Udahlah akhwat nyebutkan 3 jenis tanpa keterangan rinci. 3 jenis saja. Gampang aja. Baik. Pertanyaan kedua.
ya, sebutkan kepada saya, ya, ciri-ciri, 2 daripada ciri-ciri hati yang tidak sehat. 2 aja. Silakan. Enggak, saya minta 5, 2 aja. Apa ciri-ciri hati enggak sehat? Sakit atau mati dia? 1, 2. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri hati yang sakit, selalu berbuat maksiat, kemudian gampang meninggalkan kebaikan. Jamil. Berarti ciri-ciri hati yang sehat adalah Selalu ingin berbuat kebaikan dan gampang berbuat kebajikan. Mumtaz. Untuk berikan kepada beliau hadiah. Bapak siapa? Pak Arifin. Naam. Antum berikan. Subhanallah. Berarti antum cerna kajian dengan baik. Tinggal untuk akhwat. Akhwat saya minta 2 saja. Menyebutkan 3 jenis hati. Yang kedua, siapa perawi hadis yang tadi saya sebutkan. Ya. Kalau anda kata benar, dia setengahnya, kita beri setengah buku. Silakan dari akhwat, sudah ada jawabannya. Hebat orang Martapura nih ya. Masya Allah. Gak sangka anak. Ini jenis hati yang sehat benar. Tapi perawinya gak disebutkan. Belum sempurna jawabannya. Masya Allah. Ini tadi Ummu Faza. Masya Allah. 50 untuk Ummu Faza. Ini juga Ummu Nisa. 50 untuk Ummu Nisa. Belum ada 100 ini. Ini untuk Risma. Hati yang sakit, hati yang mati, hati yang selamat. Bagus. Ya, ini mana sahabat nabinya? Enggak ada, 50 juga. 50 semua ini. Ini 3 macam hati. Qalbun salim, qalbun mayit, hati yang sakit. Ummu Kamilah. Dia sebutkan orangnya Ibnu Qayyim. Salah kata beliau, bukan Ibnu Qayyim. Sahabat Nabi Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ini juga sama Ummu Riyan. Ibnu Qayyim. Hatinya benar. 50. Bahaya ini. Ini Ummu Fajar. Hati yang masih ada cinta kepada Allah. Ini hati apa ini? Ini ciri-ciri hati yang masih sakit ini. Hati yang ada dengkinya. Ini hati sakit. Mufajar dapat nilai 40. Nanti 60 minta sama suaminya. Supaya pas 100. Ini Alma namanya ini. Hati yang sakit, hati yang mati. Jenis hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat, bagus. Ini bagus dirincinya. Tapi nilainya 60 cuman. Dengan rincinya 60. Siapa sahabat Nabi belum disebutkan. Perawinya Hudzaifah. Ini mumtaz. Ini mumtaz. Hati yang, ini jenis hatinya, hati yang bersih, suci, sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Ini mumtaz. Tapi nggak ada nama. Berarti ini minta hadiah umrah nih atau batu akik ini. Siapa namanya ini? Siapa? Ummu Jamilah. Ummu Jamilah benar. Hadiahnya di akhwat nanti diambil. Ini juga benar, ya, hadis Hudzaifah, qalbun salim, qalbun mayyit, hati yang tidak boleh benar. Ummu Rahmat, ya. Ini benar juga. Gimana Syekh? Ada kan? Habis, alhamdulillah. Jadi pemenangnya Ummu Jamil dan Ummu Rahmat. Insyaallah semuanya antum adalah pemenang. Insyaallah taala. Tapi pemenang itu bertingkat-tingkat. Subhanallah. Semuanya kita pemenang.
Dari beribu-ribu sperma kita yang jadi. Kitalah pemenangnya. Ya enggak? Subhanallah. Yang lain semua gugur, antum jadi orang besar, tampan, rupawan. Antumlah sang penakluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.